Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Monitor, maskara, dan seragam putih abu. Lucy menatap benda di depannya dengan tatapan horor, seolah benda itu adalah virus komputer paling mematikan yang pernah ia temui. Bukan sebuah kode enkripsi rumit atau serangan malware, melainkan sepotong kain rok abu-abu pendek dan kemeja putih berlogo OSIS. Tidak, mutlak tidak, desis Lucy. Suaranya naik 1 oktav. Ayolah, Letnan, ini perintah langsung dari Mayor Baskoro, ujar Neni sambil sibuk mengunyah keripik singkong. Neni, asisten itnya yang biasanya loading lama kali ini tampak sangat bersemangat. Lagi pula, wajah Letnan itu, apa ya istilahnya? Skincare banget, masih sangat, dedek-dedek gemas. Lucy memijat pelipisnya. Di usia 23 tahun, ia sudah menyandang pangkat letnan berkat otak jeniusnya yang mampu menembus pertahanan siber negara manapun dalam hitungan menit. Tapi di dunia nyata, tinggi badannya yang mungil dan pipinya yang sedikit cubi seringkali membuatnya tertukar dengan anak magang. Aku ini letnan divisi IT, Nen. Tugasku di balik layar, memantau trafik data, bukan pura-pura belajar trigonometri di kelas yang pengap. Sergah Lucy. Tapi Letnan, ini kasus peretasan besar di SMA Garuda, sahut sebuah suara berat. Rosie, staf divisi kebersihan yang bertubuh bongsor, masuk ke ruang kerja Lucy sambil menenteng ember dan pel. Katanya ada sindikat judi online yang menyusup ke server sekolah itu, dan mereka butuh orang yang jago komputer tapi punya tampang, yah, sepertimu. Dan kenapa kalian berdua ikut-ikutan? Lucy menunjuk Rosie dan Neni bergantian. Neni nyengir tanpa dosa. Aku jadi siswi pindahan juga. Teman sebangkumu. Supaya koordinasinya gampang. Kalau Kak Rosie, aku jadi petugas kantin baru. Potong Rosie sambil memamerkan otot lengannya yang kokoh. Sambil mengawasi situasi lapangan. Kalau ada yang macam-macam, tinggal kupel lantai di bawah kaki mereka. Lucy baru saja ingin memprotes keras saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Mayor Baskoro muncul di layar. Jalankan misi, atau tunjangan internet pribadimu di kantor saya cabut selama 1 tahun. Selamat sekolah, Lucy. Lucy lemas. Itu ancaman paling kejam yang pernah ia terima. Dengan lunglai, ia meraih seragam SMA itu. Oke, kita lakukan. Gerutu Lucy. Tapi ingat satu hal, kalau sampai ada yang memanggilku, imut, saat di sekolah nanti. Aku akan meretas seluruh nilai rapot kalian menjadi 0. Neni hanya mengerjapkan mata dengan bingung. Tadi Letnan bilang apa? Aku lupa. Lucy menarik napas panjang. Penyamaran ini sepertinya akan jauh lebih sulit daripada membobol firewall Pentagon. Bab 2. Wali kelas dari neraka tapi tampan. Koridor SMA Garuda tercium seperti campuran bau keringat, parfum murah, dan kecemasan remaja. Lucy berjalan dengan tangan di saku rok. Wajahnya datar, sementara ranselnya yang berisi laptop modifikasi terasa ringan di punggung. Di sampingnya, Neni berjalan sambil sibuk membetulkan letak bando, sesekali melirik pantulan dirinya di kaca jendela kelas. Ingat, Neni, fokus, jangan panggil aku, Letnan, bisik Lucy tajam tanpa menoleh. Panggil aku Lucy, dan berhenti bertingkah seolah kita sedang di mall. Siap, Lucy. Aku cuma gugup. Jawab Neni pelan. Oh iya. Tadi misinya apa ya? Mencari bandar pulsa. Lucy memutar bola matanya. Judi online. Neni. Server sekolah. Langkah mereka berhenti di depan ruang kepala sekolah. Sesuai rencana. Hanya Pak Kepsek yang tahu siapa mereka sebenarnya. Setelah pengarahan singkat yang penuh ketegangan, mereka diantar menuju kelas 11 IPA 1. Selamat pagi, anak-anak. Kita kedatangan 2 siswi pindahan, ujar kepala sekolah saat memasuki kelas. Lucy melangkah masuk dengan gaya cuek, matanya langsung memindai setiap sudut ruangan, mencari letak CCTV dan titik buta. Namun, langkah Neni di belakangnya tiba-tiba terhenti. Bunyi napas Neni terdengar seperti orang yang baru saja melihat penampakan gaib. Demi sinyal 5G yang kencang, gumam Neni tanpa sadar. Di depan kelas, berdiri seorang pria dengan kemeja slim fit yang disetrika sangat rapi. Rahangnya tegas,
Kacamatanya menambah kesan intelektual, dan auranya sangat dominan. Dialah Pak Arkan, sang wali kelas. Silakan perkenalkan diri kalian. Suara Pak Arkan terdengar bariton dan dingin, seolah tiap kata adalah perintah yang tak bisa dibantah. Saya Neni, hobi saya. Memandang wajah Bapak, ceplos Neni dengan mata berbinar-binar. Kelas langsung riuh dengan tawa. Pak Arkan tidak tersenyum. Ia justru melipat tangan di dada, menatap Neni dengan tatapan yang bisa membekukan air. Di kelas saya, hobi tidak penting. Yang penting adalah nilai dan kedisiplinan. Jika kamu ke sini hanya untuk main-main, pintu keluar ada di sana. Neni justru makin terpesona. Galak banget, tipeku banget, bisiknya pada Lucy. Kini giliran Lucy. Ia hanya menatap Pak Arkan dengan tatapan sedingin es, tidak terintimidasi sedikit pun. Sebagai letnan, ia sudah biasa menghadapi jenderal yang jauh lebih galak. Lucy, pindahan dari Bandung. Salam kenal. Ucapnya singkat, padat, dan tanpa ekspresi. Pak Arkan menaikkan sebelah alisnya, merasa ada yang tidak biasa dengan ketenangan siswi mungil ini. Hanya itu, tidak ada yang ingin kamu bagikan. Tidak ada yang relevan untuk pendidikan saya, Pak, jawab Lucy datar. Suasana kelas mendadak sunyi. Belum pernah ada murid yang berani menjawab Pak Arkan sesingkat itu di hari pertama. Pak Arkan menatap Lucy tajam selama beberapa detik, seolah sedang berusaha membaca apa yang ada di balik wajah imut itu. Baik, Lucy. Neni, silakan duduk di bangku kosong di pojok belakang. Perintah Pak Arkan. Dan ingat, di jam saya, tidak ada ponsel, tidak ada obrolan, dan tidak ada pengampunan untuk keterlambatan. Lucy berjalan menuju mejanya tanpa kata. Saat ia melewati meja guru, matanya sempat melirik sekilas ke arah laptop milik Pak Arkan yang terbuka. Menarik, batin Lucy. Keamanan perangkatnya cukup ketat untuk ukuran seorang guru sejarah. Lucy, Neni menyenggol lengan Lucy saat mereka sudah duduk. Lihat deh otot lengannya pas dia nulis di papan tulis. Aku rela deh dihukum lari keliling lapangan asal dia yang jaga. Lucy hanya menghela napas panjang, membuka buku tulisnya yang sebenarnya adalah alat perekam suara frekuensi tinggi. Neni, simpan liurmu. Kita punya pekerjaan yang harus dilakukan. Bab 3. Terlalu pintar untuk menyamar. Pak Arkan bukan tipe guru yang membiarkan murid barunya duduk tenang. Baginya, setiap murid adalah subjek yang harus ia bedah kapasitasnya. Di depan kelas, ia baru saja menuliskan sebuah soal algoritma matematika kompleks di papan tulis, materi pengayaan yang seharusnya baru dipelajari di tingkat olimpiade. Karena kita kedatangan darah segar hari ini, Arkan membalikkan tubuh. Kapur tulis masih terjepit di jarinya. Neni, silakan kerjakan soal di depan. Neni berdiri dengan semangat. Bukan karena tahu jawabannya, tapi karena ia bisa berjalan mendekat ke arah Pak Arkan. Dengan senang hati, Pak Arkan sayang, Pak Arkan maksudnya. Di depan papan tulis, Neni malah sibuk menggambar hati di pojok bawah. Aduh Pak, angka-angkanya kayak barisan mantan. Bikin pusing. Jawabannya, C. Ya Pak, C untuk cinta. Satu kelas tertawa pecah. Pak Arkan memijat pangkal hidungnya. Duduk. Neni, nilaimu minus untuk hari ini. Nggak apa-apa minus. Yang penting cinta Bapak ke aku plus-plus. Sahut Neni centil sambil kembali ke tempat duduknya. Mengedipkan mata ke arah Lucy yang sudah ingin menenggelamkan diri ke bawah lantai. Lucy, panggil Arkan. Suaranya dingin, menuntut perhatian penuh. Coba kamu, jangan bilang jawabanmu juga huruf. Lucy menghela napas. Ia terbiasa memecahkan kode enkripsi militer dalam hitungan detik. Baginya, soal di papan tulis itu seperti soal tambah-tambahan anak TK. Ia berjalan maju, mengambil kapur, dan dalam gerakan yang sangat efisien, tanpa jeda berpikir, ia menuliskan deretan rumus turunan hingga ke hasil akhir yang paling presisi. Sesaat, kelas menjadi sunyi senyap. Bunyi kapur yang beradu dengan papan tulis tadi terdengar seperti dentuman bagi mereka yang paham betapa sulitnya soal itu. Selesai. Ucap Lucy datar. Hendak kembali duduk. Tunggu. Potong Arkan. Matanya menatap tajam dari balik kacamata. Beralih dari papan tulis ke wajah mungil Lucy.
Kamu menggunakan metode heuristik yang baru diajarkan di tingkat universitas semester 3. Dari mana kamu mempelajarinya? Lucy tersentak. Langkahnya terhenti. Sial. Maki Lucy dalam hati. Kebiasaan. Ia menoleh perlahan. Menyadari seluruh mata teman sekelasnya menatapnya seolah ia adalah alien. Bahkan Neni melongo lupa mengunyah permen karetnya. Itu. Lucy menunduk dalam. Mencoba menyembunyikan tatapan matanya yang terlalu tajam. Saya pernah baca di buku bekas di Loakan, Pak. Gambarnya bagus. Jadi saya hafal. Buku bekas. Arkan menyipitkan mata. Berjalan mendekati Lucy hingga jarak mereka hanya 1 meter. Itu jawaban yang sangat spesifik untuk seseorang yang hanya melihat gambar bagus. Mungkin saya cuma beruntung. Pak, gumam Lucy sambil buru-buru kembali ke bangkunya. Di dalam hati, ia memaki dirinya habis-habisan. Bego, 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 Lucy. Kamu itu anak SMA yang harusnya mikirin jerawat dan drakor. Bukan agen siber yang bisa ngitung kecepatan cahaya. Neni menyikutnya saat ia duduk. Letnan, kamu keren banget. Pak Arkan sampai nggak kedip liatin kamu. Tapi kayaknya dia curiga deh. Soalnya dahi dia berkerut sampai kayak jalanan rusak. Lucy tidak menjawab. Ia pura-pura sibuk menulis di buku catatannya. Padahal ia sedang menulis, misi terancam. Guru wali kelas terlalu jeli. Perlu tindakan distraksi. Dari depan kelas, Arkan masih terus memperhatikan Lucy. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara wajah imut gadis itu dengan cara dia memegang kapur dan ketajaman logikanya. Arkan mencatat sesuatu di buku absennya. Sebuah tanda tanya besar di samping nama, Lucy. Tawa riuh dan aroma bakso menyambut mereka di kantin. Bagi Lucy, ini adalah zona aman sementara dari tatapan mengintimidasi Pak Arkan. Di sebuah meja pojok yang strategis, Rosie sudah menunggu dengan seragam kuning petugas kebersihan yang tampak ketat di tubuh kekarnya. Bagaimana? Bisik Rosie sambil pura-pura mengelap meja di dekat mereka. Ada jejak pelaku. Lupakan pelaku. Letnan hampir saja membongkar identitas kita karena terlalu pusing mikirin rumus. Neni menyahut. Tapi matanya tidak fokus pada Rosie, melainkan pada deretan nampan makanan gratis untuk siswa. Lucy tidak membalas. Ia sedang sibuk menumpuk nasi goreng, 2 potong ayam, 3 tempe mendoan, dan semangkuk soto di atas nampannya. Menjadi jenius ternyata membakar kalori yang luar biasa banyak. Neni pun tak kalah. Piringnya penuh sesak hingga kerupuknya hampir jatuh. Wah, ini baru namanya fasilitas negara. Gumam Neni bahagia. Mulutnya sudah penuh dengan siomay. Kalian ini niatnya misi atau mau mukbang? Gerutu Rosie. Meski ia sendiri diam-diam mengantongi beberapa bungkus roti dari meja saji. Tepat saat Lucy sedang berjuang memasukkan 1 potong besar ayam ke mulutnya, suasana kantin mendadak agak formal. Pak Arkan berjalan masuk bersama Pak Danu, guru olahraga yang badannya hanya setengah dari lebar badan Rosie. Langkah kedua guru itu terhenti tepat di samping meja mereka. Pak Danu melongo menatap tumpukan piring di depan Lucy dan Neni. Lucy, Neni, kalian yakin sanggup menghabiskan itu semua? Tanya Pak Danu heran. Itu porsi makan untuk kuli bangunan, bukan untuk siswi SMA mungil seperti kalian. Lucy membeku. Sepotong ayam masih menggantung di depan bibirnya. Ia melihat Pak Arkan yang berdiri di belakang Pak Danu, menatap nampannya dengan sebelah alis terangkat, seolah sedang melakukan analisis forensik terhadap tumpukan nasi gorengnya. Hehehe. Anu, Pak. Neni menyahut cepat. Otaknya yang biasanya lambat mendadak kreatif kalau urusan cari alasan. Kami berdua kan dari kampung terpencil di puncak gunung, Pak. Di sana kami cuma makan ubi rebus setiap hari. Neni menyeka sedikit bumbu kacang di sudut bibirnya dengan gaya dramatis. Baru kali ini kami lihat nasi goreng yang warnanya coklat cantik begini. Apalagi ada ayamnya. Kami lapar karena di kampung harus jalan kaki 10 kilo buat sekolah, Pak. Jadi melihat makanan enak begini, kami hilaf. Lucy langsung menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Kampung terpencil, jalan kaki 10 kilo. Ia ingin sekali menghilang dari muka bumi saat itu juga. Ia bisa merasakan tatapan tajam Pak Arkan yang masih tertuju padanya. Jalan kaki 10 kilo. Arkan bersuara. Nadanya datar namun penuh selidik. Tapi tadi pagi aku lihat kalian turun dari taksi online di depan gerbang.
Neni tersedak kerupuk. Itu tadi taksi gratisan dari saudara yang kasihan melihat kami baru sampai dari gunung. Pak. Benar kan? Lucy hanya bisa mengangguk kaku tanpa berani mengangkat wajah. Tangannya meremas sendok plastik hingga hampir patah. Dalam hati ia memaki. Neni, kalau misi ini gagal, aku akan menghapus seluruh histori tontonan drakormu. Begitu ya, ujar Arkan pendek. Habiskan makanan kalian. Setelah itu, Lucy, temui saya di ruang guru. Ada yang ingin saya konfirmasikan mengenai jawaban buku bekas kamu tadi. Setelah kedua guru itu menjauh, Lucy langsung meletakkan sendoknya. Selera makannya hilang seketika. Neni, desis Lucy dengan suara rendah yang mematikan. Setelah ini, kamu jangan bicara sepatah kata pun. Biar aku yang urus Pak Arkan. Rosie yang sedari tadi menyimak sambil menyapu di dekat mereka hanya bergumam. Sepertinya, wali kelas ganteng, itu lebih berbahaya dari hacker manapun yang pernah kita hadapi, Letnan. Lucy berdiri kaku di depan meja Pak Arkan yang rapi. Terlalu rapi untuk ukuran seorang guru. Di hadapannya, sebuah lembar kertas kosong sudah terisi dengan soal kalkulus multivariat yang ditulis tangan oleh Arkan dengan tinta hitam yang tajam. Kerjakan. Perintah Arkan singkat. Kalau kamu memang hanya beruntung karena membaca buku bekas, buktikan di sini. Lucy menelan ludah. Ia harus berakting. Ia memegang pulpen dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar. Ia mulai menuliskan jawaban. Namun kali ini ia sengaja membuat beberapa coretan salah dan menghapusnya berkali-kali agar terlihat seperti siswa yang sedang berjuang keras. Meski di otaknya, jawaban itu sudah terpampang nyata seperti layar monitor. Sambil pura-pura berpikir, mata Lucy yang terlatih sebagai agen IT mulai memindai sekeliling ruangan. Saat itulah, matanya menangkap sesuatu di meja Pak Danu, guru olahraga yang letaknya tepat di seberang meja Pak Arkan. Ada sebuah buku tabungan yang terbuka sedikit dan sebuah token perbankan yang tidak asing bagi Lucy. Di sampingnya, terdapat selembar memo kecil berisi deretan angka yang bukan skor pertandingan bola, melainkan alamat IP server yang sedang ia selidiki. Ketemu. Batin Lucy, jantungnya berdegup kencang. Ia butuh memotret memo itu. Tapi Arkan terus menatapnya seperti elang. Prang. Suara benturan logam dan air yang tumpah terdengar sangat nyaring dari arah pintu masuk ruang guru. Aduh, ya ampun, lantainya licin sekali. Suara menggelegar Rosie terdengar memenuhi ruangan. Rosie sengaja menjatuhkan ember besarnya dan kini sedang beraksi dramatis. Berpura-pura terpeleset sambil menyiramkan air sabun ke area pintu. Tolong, Pak Guru. Jangan lewat sini dulu. Sangat licin. Kegaduhan itu berhasil. Pak Arkan secara insting berdiri dan menoleh ke arah sumber keributan. Bu Rosie, hati-hati. Dalam hitungan detik yang sangat sempit, Lucy bergerak secepat kilat. Ia tidak lagi gemetar. Ia merogoh saku roknya, mengeluarkan ponsel mikro yang disamarkan sebagai cermin rias, dan cekrek. Foto memo di meja Pak Danu berhasil diambil. Ia langsung kembali ke posisi semula, menunduk, dan menuliskan jawaban terakhir di kertasnya tepat saat Pak Arkan kembali menoleh padanya. Sudah selesai, Pak, ucap Lucy dengan nada suara yang kembali dibuat polos. Arkan memeriksa kertas itu. Lucy sengaja memberikan jawaban benar namun dengan proses yang sedikit berputar-putar agar terlihat tidak terlalu jenius. Lain kali, perhatikan langkahmu, Lucy. Jawabanmu benar, tapi caramu sangat tidak efisien. Kritik Arkan. Namun matanya masih menyipit penuh selidik. Ia merasa ada yang aneh. Seolah dalam sekejap gadis di depannya ini baru saja melakukan sesuatu yang tidak ia lihat. Maaf Pak, saya memang agak lambat. Kalau begitu saya permisi membantu Bu Rosie, ujar Lucy buru-buru. Lucy segera keluar, menghampiri Rosie yang masih sibuk mengelap lantai dengan wajah tanpa dosa. Saat melewati Rosie, Lucy berbisik sangat pelan. Kerja bagus, Rosie. Target teridentifikasi. Meja Pak Danu. Rosie mengedipkan sebelah matanya yang besar. Laksanakan, Letnan. Tapi sepertinya wali kelasmu itu tidak mudah tertipu. Lucy melirik ke belakang melalui celah pintu. Pak Arkan masih berdiri di sana. Tidak menatap air yang tumpah, melainkan menatap punggung Lucy dengan tangan terlipat di dada.
Matahari pagi itu terasa lebih menyengat bagi Lucy. Gara-gara begadang meretas alamat IP yang ia dapatkan dari meja Pak Danu semalam, ia kesiangan. Alarm di ponsel militernya entah bagaimana bisa ia matikan dalam tidur. Lucy berlari sekuat tenaga, melewati gerbang yang hampir ditutup satpam, dan langsung menuju koridor kelas. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Di depan pintu kelas 11 IPA 1, sesosok pria tinggi dengan kemeja biru navy sudah berdiri tegak sambil melirik jam tangannya. 30 menit. Lucy. Suara Arkan terdengar dingin dan tajam, seperti silet. Lucy tidak sanggup menjawab. Paru-parunya terasa terbakar. Ia langsung ambruk, duduk selonjoran di lantai koridor yang dingin dengan napas terputus-putus. Keringat membasahi dahi dan lehernya, membuat rambut pendeknya berantakan. Berdiri. Perintah Arkan. Sekolah ini bukan pangkalan militer yang bisa kamu datangi sesuka hati. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya. Kedisiplinan adalah dasar dari segala ilmu. Jika kamu terlambat 30 menit, kamu sudah kehilangan 30 menit masa depanmu. Arkan terus mengomel, memberikan ceramah panjang lebar tentang integritas dan aturan sekolah. Namun, bagi Lucy, suara Arkan terdengar seperti dengungan lebah. Kepalanya berdenyut, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Titik-titik hitam menari di depan matanya. Pak, gumam Lucy lirih, memotong ceramah Arkan. Ia mengangkat wajahnya yang pucat, menatap Arkan dengan sisa-sisa tenaganya. Minum, minta minum. Arkan menghentikan kalimatnya. Ia melihat betapa payahnya kondisi siswi jenius ini. Ada rasa iba yang muncul sejenak di balik wajah galaknya, meski ia berusaha menutupinya. Tunggu di sini, jangan bergeser sedikit pun, ujar Arkan tegas. Beberapa saat kemudian, Arkan kembali dengan sebotol air mineral dingin yang sudah dibuka tutupnya. Ia menyodorkannya pada Lucy sambil tetap berdiri tegak. Minum ini, jangan pingsan di koridor saya. Itu akan menambah beban administrasi saya. Lucy meraih botol itu dengan tangan gemetar dan langsung meneguknya hingga setengah. Rasa dingin itu perlahan mengembalikan kesadarannya. Terima kasih, Pak, ucap Lucy setelah napasnya agak teratur. Ia masih duduk di lantai, menatap sepatu kulit Arkan yang mengkilap. Sudah baikan? Tanya Arkan. Suaranya sedikit melunak, meski masih terdengar kaku. Setelah ini, jangan harap kamu bisa masuk kelas dengan mudah. Sebagai hukuman, kamu harus merapikan seluruh buku di perpustakaan sepulang sekolah nanti. Sendirian, Lucy hanya bisa mengangguk pasrah. Merapikan perpustakaan, batinnya, bagus. Itu justru kesempatan sempurna untuk mencari data tambahan tanpa gangguan Neni atau siapapun. Namun, saat Arkan berbalik untuk masuk ke kelas, ia sempat bergumam pelan yang hanya bisa didengar Lucy. Lain kali, kalau mau begadang mengerjakan sesuatu, pastikan alarmmu berfungsi. Letnan kecil. Lucy sedang berada di antara tumpukan debu dan aroma kertas tua saat jemari lenturnya menarik sebuah map coklat kusam yang terselip di balik buku sejarah perkembangan teknologi abad 20. Matanya menyipit. Itu bukan buku sejarah biasa, melainkan cetak biru sistem jaringan kabel bawah tanah sekolah yang dibangun 10 tahun lalu. Dapat, bisik Lucy. Ini adalah kepingan puzzle yang ia cari. Dapat apa? Letnan, dapat surat cinta dari Pak Arkan. Lucy nyaris melompat kaget. Neni tiba-tiba muncul dari balik rak sambil memeluk sebuah novel romansa. Neni, jangan panggil aku Letnan di sini, desis Lucy sambil menyembunyikan map itu di balik seragamnya. Hehe, maaf, habisnya aku nggak sabar mau cerita. Neni mendekat dengan mata berbinar. Lucy, aku sudah putuskan. Pulang sekolah nanti, aku mau ajak Pak Arkan kencan. Minimal nonton drakor bareng di laptopnya lah. Lucy menatap bawahannya itu dengan tatapan datar yang mematikan. Seorang guru dilarang keras kencan dengan muridnya. Neni, itu kode etik. Kamu mau kita semua dipecat. Tapi kan kita aslinya seumuran. Lucy, malah mungkin Pak Arkan lebih muda dari aku kalau dia baru lulus kuliah. Bantah Neni sambil memanyunkan bibirnya. Plak, Lucy memukul kepala Neni dengan sebuah buku ensiklopedia tipis. Dengar ya, Neni tulalit. Ancam Lucy dengan suara rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau sampai kamu berani membuka identitas kita hanya demi kencan,
Aku sendiri yang akan menyeretmu ke pelabuhan dan melemparmu ke tengah laut sebagai umpan hiu. Paham. Neni langsung mengangguk kaku. Nyalinya menciut seketika. Paham. Letnan, Lucy. Suara dehaman bariton dari arah pintu perpustakaan membuat keduanya menoleh. Seorang cowok tinggi dengan jaket tim basket sekolah berdiri di sana, menyandarkan bahunya di kosen pintu. Rambutnya sedikit acak-acakan ala bintang film. Dan senyumnya, tipis namun sangat percaya diri. Jadi, gadis jenius ini ternyata galak juga ya, ujar cowok itu. Neni langsung megap-megap seperti ikan koki. OMG, Kak James, bintang basket nomor 1 di sekolah. James mengabaikan Neni, matanya tertuju lurus pada Lucy. Ia berjalan mendekat, memperpendek jarak hingga aroma parfum maskulinnya tercium. Gue James, kelas 3. Gue lihat lo kemarin di ruang guru. Ngerjain soal kalkulus multivariat sambil santai. Itu gila, sih. Gue yang sudah les di 3 tempat saja masih pusing lihat soal itu. James mengulurkan tangannya, mencoba mengajak berkenalan. Lo pindahan dari mana? Lucy. Tertarik gabung tim olimpiade sekolah? Atau tertarik kenal lebih jauh sama gue? Lucy hanya mendengus. Matanya menatap tangan James seolah benda itu adalah benda asing yang terkontaminasi bakteri. Aku sibuk, jawab Lucy dingin. Ia berbalik dan lanjut menyusun buku, mengabaikan pesona sang bintang sekolah sepenuhnya. Sementara itu, Neni di sampingnya sudah lemas. Lucy, kalau kamu nggak mau, buat aku aja. Ganteng banget, kayak aktor film aksi. Neni membatin. Kenapa di sekolah ini isinya orang ganteng semua? Hatiku kan jadi bingung mau ke Pak Arkan atau Kak James. James tertawa kecil, tidak merasa tersinggung dengan penolakan Lucy. Gue suka tantangan. Sampai ketemu lagi, Lucy kecil. Setelah James pergi, Lucy kembali fokus pada map coklat di tangannya. Namun pikirannya terbagi. James, kenapa dia memperhatikanku sampai sedalam itu? Apakah dia cuma murid biasa yang penasaran? Atau dia juga bagian dari skema besar di sekolah ini? Malam itu, ruang tamu apartemen Lucy berubah menjadi pusat komando mini. Kertas cetak biru dari perpustakaan terbentang luas di atas meja, diterangi lampu neon putih yang tajam. Lucy, dengan kacamata anti radiasi dan rambut yang diikat asal-asalan, sedang menandai beberapa titik dengan spidol merah. Di sampingnya, Rosie yang masih mengenakan kaos kutang besar sedang mengamati denah itu sambil mengunyah roti buaya. Lihat ini. Kak Rosie, tunjuk Lucy pada sebuah ruang kosong di bawah laboratorium bahasa. Secara arsitektur, ruangan ini seharusnya tidak ada. Tapi di denah kabel ini, semua aliran data menuju ke titik yang sama. Ini dia server fisiknya. Mereka menyembunyikannya di ruang bawah tanah yang disamarkan. Rosie mengangguk mantap. Otot lengannya menegang saat ia menunjuk ventilasi udara. Aku bisa masuk lewat sana saat jam pembersihan besok. Tapi aku butuh kamu untuk mematikan sensor geraknya dari jauh. Gampang, sahut Lucy yakin. Namun, matanya melirik ke arah sofa. Di sana, Neni sedang berguling-guling sambil memeluk bantal. Matanya menatap langit-langit dengan senyum mesem-mesem. Pak Arkan, Kak James, Pak Arkan, Kak James. Aduh, kenapa hidup jadi sesulit ini? Gumam Neni tidak jelas. Lucy melempar penghapus ke arah Neni. Neni, fokus. Besok kita mulai operasi penyusupan. Iya. Letnan, aku lagi fokus kok. Fokus membagi hatiku menjadi 2 bagian yang adil. Jawab Neni tanpa dosa. Membuat Lucy hanya bisa mengelus dada sabar. Keesokan paginya, tes dadakan. Suasana kelas 11 IPA 1 mendadak tegang saat Pak Arkan masuk dengan setumpuk kertas di tangannya. Senyum tipisnya yang penuh misteri membuat bulu kuduk murid-murid berdiri. Simpan buku kalian. Tes dadakan. Waktu kalian 45 menit untuk 50 soal Olimpiade Fisika dan Matematika, ujar Arkan dingin. Terdengar desahan frustrasi dari seluruh kelas. Neni langsung lemas. Kepalanya membentur meja dengan bunyi duk. Mati aku. Rumus gravitasi saja aku pikir itu rumus membuat kopi. Lucy terdiam. Ia ingat peringatannya sendiri untuk tidak menonjol. Namun, saat melihat soal-soal itu, insting jeniusnya memberontak. Soal-soal ini dirancang untuk menjebak logika, dan Lucy tidak tahan melihat logika yang salah.
Tangannya bergerak otomatis, menari di atas kertas dengan kecepatan luar biasa. 45 menit kemudian, Pak Arkan mengumpulkan kertas-kertas itu. Ia langsung mengoreksinya di depan kelas menggunakan kunci jawaban yang ia buat sendiri. Suasana menjadi sangat sunyi saat Arkan berhenti pada satu lembar kertas. Ia menatap kertas itu lama, lalu menatap Lucy yang sedang pura-pura membetulkan tali sepatunya di bawah meja. Luar biasa, suara Arkan memecah keheningan. Satu-satunya nilai 100 di sekolah ini, bahkan melampaui rekor kakak kelas kalian tahun lalu. Lucy, kamu tidak melakukan satu pun kesalahan. Bahkan soal bonus yang saya buat untuk menjebakmu, kamu kerjakan dengan metode yang lebih singkat dari kunci jawaban saya. Seluruh kelas menoleh ke arah Lucy. Bisik-bisik kekaguman sekaligus kecurigaan mulai terdengar. James, yang duduk di barisan samping, memberikan siulan kecil dan jempol ke arah Lucy. Sementara siswi-siswi lain mulai memandang Lucy dengan iri. Lucy merasa wajahnya memanas. Ia menunduk dalam-dalam, memaki dirinya sendiri dalam hati. Bodoh, bodoh, Lucy. Kamu baru saja meledakkan penyamaranmu sendiri demi ego otakmu. Arkan berjalan mendekati meja Lucy, meletakkan kertas nilai itu dengan perlahan. Kamu benar-benar penuh kejutan, Lucy. Saya mulai berpikir, apakah sekolah ini cukup layak untuk menampung otak seperti milikmu? Lucy hanya terdiam. Namun di balik meja, tangannya sudah memegang alat komunikator kecil. Ia tahu, setelah ini, perhatian Arkan padanya akan berlipat ganda. Dan itu adalah ancaman besar bagi misinya malam nanti. Lucy menyadari bahwa untuk masuk ke ruang bawah tanah itu, ia butuh lebih dari sekadar keberanian, ia butuh kunci induk. Dan satu-satunya orang yang menggenggam akses ke setiap jengkal gedung ini adalah Pak Arkan. Maka, dimulailah operasi yang lebih sulit daripada meretas sistem keamanan bank, operasi manis manja. Bab 6. Misi, menjadi asisten kesayangan. Pagi itu, suasana kelas mendadak terasa aneh. Lucy, yang biasanya datang dengan wajah datar seperti robot, tiba-tiba masuk dengan langkah yang dibuat sedikit melompat kecil. Rambutnya yang biasa berantakan kini dijepit rapi dengan pita kecil yang sebenarnya milik Neni. Neni, yang sedang asyik memoles bibirnya dengan lip gloss, sampai menjatuhkan tutup botolnya saat melihat Lucy berjalan mendekati meja Pak Arkan yang baru saja masuk. Selamat pagi, Pak Arkan yang ganteng dan berwibawa. Suara Lucy mendadak berubah menjadi lembut dan agak tinggi, lengkap dengan kerlingan mata yang dipaksakan. Neni langsung merinding. Bulu kuduknya berdiri semua. Duh, Letnan kenapa jadi kayak kerasukan jin drakor? Bisiknya ngeri. Pak Arkan yang sedang merapikan buku absen membeku. Ia menatap Lucy dari balik kacamatanya. Bingung sekaligus waspada. Lucy, kamu sehat? Apa kepalamu terbentur saat hukuman di perpustakaan kemarin? Ih, Bapak mah gitu. Saya cuma mau bilang kalau penjelasan Bapak kemarin tentang hukum Newton itu keren banget. Bikin hati saya ikut berakselerasi, ujar Lucy sambil menopang dagu dengan kedua tangan di depan meja Arkan. Satu kelas langsung hening. James di pojok kelas sampai menjatuhkan bola basket yang sedang ia putar di jarinya. Lucy terus melancarkan aksinya. Pak, saya dengar Bapak lagi butuh asisten murid untuk merapikan data nilai dan dokumen di ruang guru. Saya kan nilai tertingginya, Pak. Masa Bapak nggak mau dibantu sama murid paling pintar sesekolah? Arkan menyipitkan mata. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Tapi sisi profesionalnya sebagai guru melihat ini sebagai kesempatan. Memang benar saya butuh bantuan untuk input data ke server lama. Tapi kamu yakin, pekerjaannya membosankan dan melelahkan. Asalkan sama Bapak. Mau melelahkan juga jadi menyenangkan kok, Pak. Sahut Lucy sambil mengerlingkan mata. Sementara di dalam hatinya ia ingin sekali muntah darah. Demi kunci, batinnya menyemangati diri sendiri. Baiklah, sepulang sekolah, temui saya di ruang guru. Saya akan memberimu kartu akses sementara dan kunci cadangan ruangan itu, ujar Arkan sambil merogoh saku celananya, memperlihatkan deretan kunci perak yang berkilau. Mata Lucy berkilat melihat targetnya. Jika ia bisa memegang kunci itu selama 1 jam saja, ia bisa menggunakan lilin pencetak atau pemindai 3D portabel yang ia sembunyikan di saku roknya untuk menduplikatnya.
Saat Lucy kembali ke tempat duduknya dengan senyum penuh kemenangan, Neni langsung menyambar lengannya. Lucy, kamu curang. Katanya nggak boleh kencan sama guru. Tapi kamu sendiri malah pakai jurus serangan jantung ke Pak Arkan. Protes Neni setengah berbisik. Lucy kembali ke mode dinginnya dalam sekejap. Diam. Neni, ini murni urusan taktis. Kamu tetap di posmu. Kalau James mendekat lagi, gunakan dia sebagai distraksi. Aku harus mendapatkan duplikat kunci itu sore ini juga. Neni hanya bisa melongo. Melihat betapa mengerikannya letnannya itu saat sedang menjalankan misi. Ngeri, cinta dan intelijen bedanya tipis banget kalau letnan yang kerjain. Sementara itu, dari mejanya, Pak Arkan terus memperhatikan Lucy. Ia meraba kunci di sakunya, lalu menuliskan sesuatu di buku catatannya. Subjek mulai melakukan pendekatan personal. Modus, asisten. Tetap awasi. Suasana ruang guru sore itu sangat sunyi. Hanya terdengar deru halus pendingin ruangan. Pak Arkan sedang sibuk memindahkan beberapa tumpuk dokumen ke meja Lucy. Tunggu sebentar di sini, Lucy. Saya harus mengambil kopi di pantry. Konsentrasi saya mulai menurun. Ujar Arkan sambil meletakkan seikat kunci besar di atas meja, tepat di samping tumpukan berkas. Oh, tentu Pak Arkan, silakan. Jangan lama-lama ya. Nanti saya kangen. Sahut Lucy dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Begitu pintu ruang guru tertutup, ekspresi Lucy berubah drastis. Wajah centilnya hilang, digantikan oleh tatapan tajam seorang letnan It. Dengan gerakan tangan yang sangat terlatih, ia mengeluarkan sebuah scanner 3D portabel berbentuk seperti penghapus dari saku roknya. 1, 2, 3. Lucy memindai setiap lekukan kunci induk itu. Persentase di layar alatnya bergerak cepat. 80%. 95%. Lepaskan Lucy. Pintu ruang guru terbuka dengan bantingan keras. James masuk dengan wajah merah padam dan napas memburu. Seolah-olah ia baru saja menyelamatkan Sandra dari markas teroris. Lucy tersentak kaget. Dengan kecepatan cahaya, ia menyembunyikan alat scannernya ke dalam lengan baju. Sementara tangannya yang lain refleks mengambil kunci induk itu dan berpura-pura sedang memainkannya dengan polos. Pak Arkan yang baru saja muncul di belakang James dengan segelas kopi di tangan, menaikkan sebelah alisnya. James, ada apa dengan teriakanmu? Dan sejak kapan murid kelas 3 boleh masuk ke ruang guru tanpa izin dengan cara seperti itu? James menunjuk ke arah Lucy dengan dramatis. Pak, jangan manfaatkan kepintaran Lucy untuk mengerjakan tugas-tugas Bapak. Saya tahu Bapak sengaja menahan dia di sini biar bisa berduaan kan? Pak Arkan menatap James, lalu beralih menatap Lucy yang masih memegang kuncinya. Sebuah pertanyaan tak terduga keluar dari mulut sang wali kelas. Lucy, panggil Arkan datar. Apa anak ini pacarmu? Dia bertingkah seolah aku sedang menculik tunangannya. Lucy mengerjapkan mata. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang murni tanpa perlu dibuat-buat. Pacar, maaf Pak. Kenal saja tidak. Saya baru tahu namanya kemarin karena dia tiba-tiba sok akrab di perpustakaan. Kata-kata itu bagaikan headshot bagi James. Dadanya terasa sesak, seolah terkena lemparan bola basket tepat di ulu hati. Kak kenal saja tidak, gumam James dengan suara gemetar. Lucy, aku James, bintang basket. Aku yang kemarin kasih kamu jempol. Aku yang sudah nungguin kamu di depan gerbang selama 1 jam. Lucy hanya mendengus dingin dan mengembalikan kunci ke meja Arkan. Maaf ya kak kelas. Tapi saya ke sekolah untuk belajar. Bukan untuk melihat orang pamer otot. James mulai mengomel sendiri sambil berjalan mundur dengan langkah gontai. Gila, dingin banget. Padahal di lapangan aku dipuja-puja. Di sini malah dianggap debu. Oke, fine. Aku pergi. Tapi ingat ya Pak Arkan. Jangan macam-macam sama Lucy. Setelah James menghilang di balik pintu, Pak Arkan kembali duduk di kursinya. Ia menyesap kopinya pelan sambil menatap Lucy dengan tatapan yang sulit diartikan. Penggemarmu cukup merepotkan, ujar Arkan singkat. Tapi, kamu tadi memegang kunci saya cukup lama. Ada yang menarik dari kunci itu. Lucy tersenyum tipis. Kembali ke mode centilnya. Kuncinya cantik Pak, kayak yang punya. Boleh saya lanjut kerjanya sekarang? Lucy tahu. Data kunci itu sudah tersimpan aman di alatnya. Malam ini, mereka siap masuk ke ruang bawah tanah.
Pukul 2 dini hari, SMA Garuda yang biasanya riuh kini tampak seperti bangunan berhantu di bawah guyuran cahaya bulan yang pucat. 3 bayangan bergerak lincah di balik rimbunnya pohon Kamboja dekat laboratorium bahasa. Ingat, kalau ada apa-apa, Neni yang teriak. Aku yang pukul. Letnan yang kabur bawa data. Bisik Rosie yang tampak sangar dengan pakaian serba hitam yang nyaris meledak karena ototnya. Kenapa aku yang harus teriak? Suaraku kan merdu. Nanti disangka kuntilanak penyanyi. Protes Neni sambil memegang senter kecil yang cahayanya malah diarahkan ke wajahnya sendiri. Diam, desis Lucy. Ia mengeluarkan kunci duplikat hasil cetakan 3D-nya. Klik, pintu rahasia di balik rak alat olahraga terbuka dengan suara halus. Mereka menuruni tangga beton yang lembab. Aroma kabel terbakar dan dinginnya AC industri mulai terasa. Begitu sampai di dasar, mereka disambut oleh deretan server yang lampunya berkedip-kedip hijau di kegelapan. Ini dia, pusat data judi online itu. Gumam Lucy. Ia segera mengeluarkan perangkat peretasnya dan menyambungkannya ke salah satu terminal. Aku butuh 5 menit untuk menyalin semua log transaksi mereka. Namun, baru 2 menit berlalu. Telinga tajam Lucy menangkap suara gesekan sepatu di sudut ruangan yang gelap. Siapa di sana? Seru Rosie sambil memasang kuda-kuda tinju. Sementara Neni langsung bersembunyi di balik punggung besar Rosie. Dari balik bayangan rak server, muncul sesosok pria tinggi mengenakan hoodie hitam dan masker medis. Ia memegang sebuah flash disk dan laptop tipis. Sosok itu tampak terkejut melihat kehadiran mereka, terutama melihat Rosie yang tampak siap menghancurkan tulang rusuknya. Kalian, suara pria itu berat dan dalam. Terdengar tidak asing bagi Lucy namun tertutup oleh masker. Apa yang murid SMA lakukan di tempat seperti ini pada jam 2 pagi? Lucy menyipitkan mata. Ia melihat layar laptop pria itu. Ada barisan kode yang sangat ia kenal. Kode yang digunakan untuk melacak aliran dana kripto. Dia bukan musuh. Batin Lucy cepat. Dia juga sedang menyelidiki kasus yang sama. Kami bisa menanyakan hal yang sama padamu. Sahut Lucy dengan nada dingin. Suaranya kembali ke mode letnan yang berwibawa. Dan jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyentuh firewall itu. Itu jebakan logic bomb. Sekali kamu akses, seluruh data di server ini akan terhapus otomatis. Pria bermasker itu tersentak. Ia melihat kembali layarnya, lalu menatap Lucy dengan tatapan penuh selidik. Bagaimana kamu tahu tentang logic bomb itu? Kamu bukan sekadar siswi biasa. Dan kamu bukan sekadar pencuri. Balas Lucy cepat. Siapa kamu? Interpol, atau agen rahasia lainnya? Neni yang tadinya ketakutan, mendadak menjulurkan kepalanya dari balik punggung Rosie. Tunggu, bau parfum ini. Ini kan bau parfum maskulin yang mahal itu. Lucy, baunya mirip Paar. Lucy langsung membekap mulut Neni. Diam. Neni, pria itu bergerak mundur selangkah. Tampak waspada namun juga terkesan dengan ketajaman analisis Lucy. Di tengah ketegangan itu, alarm sensor di pintu atas tiba-tiba berbunyi merah. Sial, ada yang datang. Bisik pria itu, kita harus pergi sekarang. Atau kita semua tertangkap. Lampu merah berputar di langit-langit, membelah kegelapan ruang bawah tanah dengan suara sirine yang memekakkan telinga. Satpam sekolah tidak mungkin punya sistem alarm secanggih ini. Desis Lucy sambil mencabut paksa kabel datanya. Ini alarm milik sindikat. Rosie, Neni, lari ke jalur ventilasi sekarang. Bagaimana dengan orang ini? Seru Rosie sambil menunjuk pria bermasker itu. Ikut kami kalau mau selamat. Perintah Lucy pada si pria misterius. Mereka berempat berlari melintasi lorong sempit yang dipenuhi uap panas. Di belakang mereka, terdengar derap langkah sepatu bot yang berat. Bukan langkah satpam sekolah yang santai, melainkan langkah terukur dari para penjaga profesional sindikat. Lewat sini, ada lift barang yang tersembunyi. Teriak pria bermasker itu, memandu mereka dengan gerakan yang sangat tangkas. Saat mereka tiba di depan lift, pria itu harus melompati tumpukan palet kayu untuk membuka panel kontrol. Namun, saat ia melompat, saku jaketnya tersangkut ujung besi yang tajam. BRET. Sebuah benda kecil terjatuh dan berdenting di lantai beton, tepat di bawah kaki Lucy. Lucy yang memiliki insting tajam segera memungut benda itu dan menyembunyikannya di dalam genggaman.
tanpa sempat melihatnya karena keadaan yang sangat mendesak. Masuk, perintah pria itu sambil menahan pintu lift. Mereka berdesakan di dalam lift barang yang pengap. Di balik masker hitamnya, Pak Arkan, si pria misterius mengatur napasnya yang memburu. Matanya melirik ke arah Lucy, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Gadis kecil ini, cara dia memerintah timnya, ketenangannya menghadapi ancaman. Dia bukan warga sipil biasa, batin Arkan. Sementara itu, Neni sudah hampir pingsan karena ketakutan. Lucy, aku mau pulang. Aku mau makan seblak saja. Nggak mau jadi agen-agenan lagi, tangisnya pelan tanpa suara. Begitu sampai di lantai atas yang terhubung dengan gudang belakang sekolah, pria bermasker itu berhenti. Kita berpencar di sini, jangan kembali ke tempat ini sampai situasi aman, ujarnya dengan suara yang ditekan serendah mungkin agar tidak dikenali. Pria itu langsung melompat pagar dengan gerakan atletis dan menghilang di kegelapan malam. Ayo, kita juga harus cabut, ajak Rosie sambil menarik tangan Neni. Apartemen Lucy, pukul 4 pagi. Lucy duduk di meja kerjanya dengan sisa-sisa keringat yang masih menempel. Rosie dan Neni sudah tertidur pulas di sofa karena kelelahan. Lucy perlahan membuka telapak tangannya, memperlihatkan benda yang jatuh dari saku pria misterius tadi. Itu adalah sebuah lencana pin perak khusus. Bentuknya adalah lambang Garuda dengan pedang bersilang. Dan di bagian belakangnya terdapat ukiran nomor identitas militer yang sangat rahasia. Lucy terbelalak. Ia segera menyalakan laptopnya dan memasukkan nomor tersebut ke dalam database pusat intelijen yang hanya bisa diakses oleh pangkat letnan ke atas. Layar laptopnya berkedip sejenak sebelum memunculkan sebuah profil dengan foto resmi militer. Data terenkripsi. Nama, Arkananta Wiratama. Pangkat, Mayor Intelijen Pusat ditugaskan sebagai agen penyamar. Misi saat ini, investigasi pencucian uang dan judi online di sektor pendidikan. Lucy bersandar di kursinya dengan lemas. Jantungnya berdegup kencang. Pak Arkan, dia bukan sekadar guru galak. Dia adalah mayor dari intelijen pusat. Lucy tertawa kecil dengan nada getir. Jadi selama ini, seorang letnan IT sedang berpura-pura centil di depan seorang mayor intelijen. Ini bencana. Tiba-tiba Lucy menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jika Arkan adalah seorang mayor intelijen, maka dia pasti akan segera menyadari bahwa kuncinya telah diduplikat oleh asistennya sendiri. Pagi itu, suasana SMA Garuda terasa sangat berbeda bagi Lucy. Ia melangkah masuk ke kelas dengan jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya. Di balik tas ranselnya, lencana perak milik Mayor Arkan tersimpan rapi, sebuah rahasia yang bisa meledakkan penyamaran mereka kapan saja. Lucy mencoba mengatur napas, memasang wajah imut yang sekarang terasa sangat melelahkan. Begitu ia masuk ke kelas, matanya langsung bertabrakan dengan mata Pak Arkan yang sudah duduk di meja guru. Tatapan Arkan kali ini tidak sekadar galak, ada ketajaman yang berbeda. Sebuah tatapan menyelidik khas seorang perwira tinggi yang sedang membedah identitas musuhnya. Arkan memperhatikan setiap gerak-gerik Lucy, mulai dari cara ia berjalan hingga cara ia meletakkan tas. Pagi, Pak Arkan, sapa Lucy dengan nada yang dibuat ceria, meski tangannya dingin. Pagi, Lucy, jawab Arkan pendek. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Tidurmu nyenyak semalam, kamu terlihat sedikit lelah. Oh, itu, saya begadang nonton drama, Pak. Biasalah. Anak muda, dusta Lucy sambil nyengir kaku. Begadang ya, Arkan menaikkan sebelah alisnya. Jemarinya mengetuk meja secara berirama. Hati-hati, Lucy, terlalu banyak menonton drama, bisa membuatmu kehilangan fokus pada kenyataan. Ketegangan di antara mereka hampir bisa dirasakan oleh murid lain, sampai tiba-tiba pintu kelas terbuka dengan kasar. Lucy, my sunshine. James muncul dengan membawa sebuah kotak beludru merah dan seikat bunga lili besar. Wajahnya berseri-seri, mengabaikan keberadaan Pak Arkan yang masih ada di dalam kelas. Gue nggak bisa tidur mikirin kata-kata lo kemarin. Gue tahu lo cuma mau jual mahal, seru James sambil berlutut di samping meja Lucy. Ini coklat impor dan bunga buat lo. Terima cinta gue. Ya, Lucy melihat Pak Arkan yang kini melipat tangan di dada, menonton adegan itu dengan tatapan sinis.
Lucy merasa ini adalah distraksi yang sempurna, namun juga sangat menjengkelkan. Ia butuh keluar dari situasi ini sekarang juga. Mata Lucy melirik Neni yang duduk di sampingnya sambil melongo menatap coklat di tangan James. Sebuah ide nakal muncul di kepala sang letnan. James. Sebenarnya, Lucy berdiri. Lalu dengan gerakan cepat ia menarik bahu Neni dan mendorongnya tepat ke depan James yang masih berlutut. Sebenarnya yang dari kemarin gak bisa tidur mikirin kamu itu Neni. Seru Lucy dengan suara cukup keras agar terdengar ke seluruh kelas. Dia cuma malu-malu aja. Neni pengen banget dapat bunga itu. Kan Nen? Neni yang didorong mendadak tentu saja kaget bukan main. Tapi begitu melihat bunga lili dan wajah ganteng James dari jarak 10 cm, otak, tulalitnya langsung aktif. Iya, aku suka banget. James, kamu kok tahu si bunga favoritku? Lucy. Tapi gue, James mencoba protes. Udah ya. Kalian berdua selamat berkencan. Aku ada urusan ke toilet. Potong Lucy cepat. Sebelum James bisa bereaksi atau Pak Arkan memanggilnya, Lucy sudah melesat keluar kelas secepat kilat. Dari meja guru, Pak Arkan memperhatikan punggung Lucy yang menghilang di balik pintu. Ia tidak tertawa melihat komedi James dan Neni. Matanya justru menyipit tajam. Ia menyadari sesuatu. Gerakan Lucy saat mendorong Neni tadi sangat presisi. Sebuah gerakan teknis yang hanya dimiliki oleh orang yang terlatih dalam bela diri jarak dekat. Lucy, siapa kamu sebenarnya? Batin Arkan sambil meraba saku jaketnya yang kosong. Merindukan lencana peraknya yang hilang. Lucy berjalan cepat menyusuri koridor. Mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Di dekat belokan menuju kantin, Rosie tiba-tiba muncul sambil membawa sapu besar. Wajahnya terlihat tegang. Sesuatu yang jarang terjadi pada wanita sekuat dia. Letnan, waspada, bisik Rosie tanpa menoleh, berpura-pura menyapu lantai. Ada dua orang asing di kantin. Pakaiannya rapi tapi auranya gelap. Mereka tanya-tanya tentang siswi mungil yang jenius. Sepertinya sindikat semalam mulai melacakmu. Sial, mereka lebih cepat dari dugaanku. Jawab Lucy dingin. Tetap awasi mereka, Kak Rosie. Jangan biarkan mereka mendekati Neni. Lucy segera naik ke atap sekolah. Tempat paling aman untuk melakukan peretasan tanpa gangguan. Ia mengeluarkan perangkat kecil dari sakunya. Jari-jarinya menari di atas layar virtual. Ia mencoba menembus pertahanan ponsel Pak Arkan yang masih berada di kelas. 10%, 40%, 70%. Keamanan tingkat militer. Gumam Lucy. Benar-benar seorang mayor. Tiba-tiba, sebuah bayangan menutupi layar perangkatnya. Lucy tersentak dan hampir menjatuhkan alatnya. Ia berbalik dan menemukan Pak Arkan sudah berdiri di belakangnya, bersandar pada pintu atap dengan tangan terlipat di dada. Tidak ada lagi wajah guru galak. Yang ada hanyalah tatapan predator seorang mayor intelijen. Mencoba membobol ponsel atasanmu, Letnan Lucy. Tanya Arkan dengan suara rendah yang mengintimidasi. Lucy dengan cepat menyimpan alatnya. Kembali memasang wajah polos. Bapak ngomong apa sih? Letnan apa? Saya cuma lagi cari sinyal buat main game. Pak, Bapak ngagetin aja. Arkan berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Jangan main-main denganku. Tidak ada anak SMA yang bisa menduplikat kunci induk dalam 30 detik. Tahu tentang logic bomb. Atau bergerak dengan teknik close quarter combat saat mendorong temannya tadi. Bapak terlalu banyak nonton film aksi ya. Lucy tertawa kaku. Mencoba mengelak. Saya ini cuma siswi pindahan yang pintar matematika. Itu aja. Arkan mengeluarkan sebuah foto kecil dari sakunya. Foto satelit yang sedikit kabur namun menunjukkan sosok Lucy di markas besar IT militer. Letnan Lucy. Jenius siber termuda di divisi IT pusat. Kamu sedang menyamar untuk kasus judi online SMA Garuda. Sama sepertiku. Lucy terdiam sejenak. Matanya menatap Arkan dengan tajam. Ia tidak lagi menunduk. Ia menegakkan punggungnya. Auranya berubah total menjadi seorang perwira. Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Ucap Lucy dengan nada dingin yang menusuk. Dan kalau Bapak terus menuduh saya akan laporkan Bapak ke kepala sekolah karena melakukan pelecehan mental pada muridnya. Arkan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh tantangan. Kamu keras kepala. Tapi ingat, lencana perakku ada padamu.
Kamu tidak bisa mengelak selamanya, Letnan. Lucy mendengus. Kalau begitu, cari saja sendiri lencananya, Pak Guru. Lucy berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Arkan di atap. Namun di dalam hati ia tahu, permainannya dengan sang mayor baru saja dimulai. Lucy berjalan menuruni tangga atap dengan senyum miring di wajahnya. Jarinya menekan satu tombol terakhir di perangkat mungilnya sebelum menyimpannya ke dalam saku. Satu sama. Mayor, gumamnya. Beberapa menit kemudian, dari arah ruang rapat guru, terdengar suara nyaring yang sangat kontras dengan suasana serius di sana. Ponsel Pak Arkan meledak dengan melodi lagu anak-anak. I'm a little teapot, shot and stood. Suaranya begitu kencang hingga bergema ke koridor. Lucy yang sedang berjalan lewat hanya bisa menahan tawa saat membayangkan wajah merah padam sang mayor di depan kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Namun, kegembiraan Lucy hanya bertahan sesaat. Ponselnya bergetar hebat. Sebuah pesan masuk dari nomor Rosie. Letnan. Gawat, Neni diculik dua orang kantin tadi. Mereka membawanya ke gudang belakang. Aku sedang membuntuti. Tapi mereka bersenjata. Jangan datang sendirian. Darah Lucy seolah membeku. Neni, dengan segala ketulalitannya, adalah tanggung jawabnya. Tanpa berpikir panjang, Lucy berbalik untuk lari menuju gudang belakang. Namun, sebuah tangan kokoh mencengkeram bahunya dan menariknya ke balik pilar. Lepaskan. Lucy hampir saja melayangkan pukulan uppercut, sebelum menyadari bahwa itu adalah Arkan. Wajah pria itu tidak lagi marah karena gangguan ponselnya, melainkan sangat serius. Berhenti bersikap ceroboh, Letnan, bisik Arkan tajam. Dua orang itu bukan preman kelas teri. Mereka adalah tentara bayaran sindikat. Kalau kamu masuk ke sana sekarang, kamu hanya akan menyerahkan diri secara cuma-cuma. Neni dalam bahaya karena aku. Aku tidak bisa diam saja. Lucy mendesis. Matanya berkilat penuh amarah. Aku tahu. Karena itu, mulai detik ini, kita adalah satu tim. Ini bukan lagi soal penyamaran masing-masing. Ini soal keselamatan nyawa. Ujar Arkan sambil mengeluarkan sebuah alat komunikasi kecil dan memberikannya kepada Lucy. Gunakan ini. Rosie sudah memberiku koordinat mereka. Aku akan masuk dari pintu depan sebagai distraksi. Kamu masuk lewat jalur udara yang kamu temukan di Dena semalam. Lucy menatap alat komunikasi itu, lalu menatap Arkan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Karena aku juga ingin menghancurkan sindikat ini. Dan aku butuh otak jeniusmu untuk mengunci sistem mereka agar mereka tidak bisa menghapus data saat kita menyergap. Jawab Arkan tegas. Cepat, Letnan. Waktu kita tidak banyak. Lucy mengangguk. Ego militernya luruh demi menyelamatkan Neni. Baik, Mayor. Tapi kalau Neni lecet sedikit saja, aku akan meretas seluruh tabungan pensiunmu. Arkan hanya mendengus tipis. Lakukan tugasmu, Lucy. Keduanya berpencar secepat kilat. Lucy memanjat pipa air dengan kelincahan yang luar biasa. Sementara Arkan berjalan dengan langkah tenang namun mematikan menuju gudang. Bersiap menghadapi para penculik dengan kemampuan tempurnya yang sesungguhnya. Gudang tua itu lembab dan berbau karat. Di dalamnya, Neni diikat di sebuah kursi kayu. Dikelilingi oleh dua pria berwajah sangar yang memegang senjata. Mana temanmu yang mungil itu? Cepat panggil dia atau... CELEKIT. Tiba-tiba, Neni yang sedari tadi menangis sesenggukan melakukan hal yang tak terduga. Karena sangat panik dan kakinya gemetar hebat, ia tak sengaja menendang kaleng cat di dekatnya. Kaleng itu menggelinding dan menghantam tumpukan pipa besi hingga roboh dengan suara gaduh. Apa itu? Salah satu penculik berbalik kaget. Pada detik yang sama, Lucy yang sudah berada di langit-langit gudang menekan tombol enter pada tabletnya. BRESS. Seluruh lampu gudang meledak dan mati total. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan. Dalam kegelapan itu, Arkan bergerak seperti bayangan. Terdengar suara pukulan tumpul dan erangan kesakitan. Arkan melumpuhkan kedua pria itu hanya dalam hitungan detik menggunakan teknik tempur jarak dekat yang mematikan. Neni, aman. Suara Arkan terdengar tenang di tengah kegelapan. Pak Arkan, aku nggak bisa lihat apa-apa. Tapi baunya wangi banget. Neni masih sempat-sempatnya mengenali parfum Arkan di tengah maut. Lucy segera turun dan memotong tali pengikat Neni. Mereka berhasil keluar sebelum bantuan sindikat datang. Malam hari,
Kesepakatan di taman. Udara malam terasa dingin saat Lucy berjalan menuju bangku taman di dekat apartemennya. Di sana, Arkan sudah menunggu, mengenakan jaket kulit hitam. Tampak jauh lebih santai namun tetap berwibawa. Neni sudah aman bersama Rosie, ujar Arkan saat Lucy duduk di sampingnya. Tapi mereka tahu siapa kamu sekarang, Lucy. Penyamaranmu sebagai anak SMA biasa sudah tidak efektif lagi. Lucy terdiam, menatap ujung sepatunya. Mereka meremehkanku karena aku terlihat kecil. Itu kentumanku. Tapi kamu butuh perlindungan fisik. Dan aku butuh akses digitalmu untuk membongkar aliran dana mereka ke pusat. Arkan menoleh, menatap Lucy dengan serius. Mari kita bekerja sama secara resmi. Aku akan menjamin keamanan timmu. Dan kamu membantuku meretas server inti mereka. Lucy berpikir keras. Selama ini ia selalu bekerja sendiri dengan tim IT-nya. Bergabung dengan seorang mayor intelijen berarti ia harus mengikuti protokol yang lebih ketat. Namun, ia sadar lawan mereka kali ini sangat berbahaya. Bagaimana dengan pembagian tugasnya? Tanya Lucy akhirnya. Kamu komandan di balik layar. Aku komandan di lapangan. Jawab Arkan tegas. Lucy menarik napas panjang. Lalu mengulurkan tangannya. Oke, Mayor, kita bekerja sama. Tapi satu syarat. Jangan pernah ceramahi aku soal kedisiplinan lagi di depan murid-murid lain. Arkan menjabat tangan Lucy dengan erat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kesepakatan tercapai. Letnan, tepat saat mereka bersalaman. Tiba-tiba semak-semak di belakang mereka bergerak. Lucy, Pak Arkan, itu adalah suara Neni. Ternyata dia diam-diam mengikuti Lucy karena curiga. Neni berdiri dengan mata melotot dan tangan menutupi mulut. Kalian beneran kencan di taman malam-malam begini. Pengkhianat, Letnan jahat. Lucy menepuk dahinya. Neni, ini bukan seperti yang kamu lihat. Kalimat Arkan yang terlampau santai itu benar-benar membuat sirkuit di otak Lucy nyaris korsleting. Di tengah taman yang sunyi, harga diri Lucy sebagai letnan divisi IT seolah sedang diuji oleh senyuman menyebalkan sang mayor. Dengar ya, Mayor, tidak ada drama romansa dalam misi ini. Tidak akan pernah, teriak Lucy sambil berjalan cepat meninggalkan mereka. Wajahnya semerah cabai rawit antara kesal dan malu. Bab 10. Perang bit dan peluru. Keesokan harinya, markas komando berpindah ke sebuah ruangan rahasia di gedung apartemen Lucy yang sudah disulap menjadi pusat kendali siber. Rosie berjaga di depan pintu dengan peralatan tempurnya. Sementara Neni masih merajuk di sudut ruangan sambil memakan es krim coklat seember besar. Masih patah hati karena kencan taman semalam. Arkan berdiri di depan layar proyektor besar, menunjuk sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Gedung ini adalah jantungnya. Server pusat judi online mereka ada di lantai 40. Keamanannya lapis baja. Lucy, aku bisa membobolnya dari sini. Tapi, kalimat Lucy terputus. Tiba-tiba, seluruh monitor di ruangan itu berkedip merah. Muncul sebuah kode aneh berbentuk tengkorak digital yang mulai menggerogoti firewall buatan Lucy. Apa itu? Tanya Arkan. Tangannya langsung waspada pada senjata di pinggangnya. Serangan balik. Desis Lucy. Matanya berkilat tajam. Sindikat itu menggunakan hacker tandingan. Orang ini mencoba melakukan SQL injection besar-besaran untuk menghancurkan data kita dan melacak lokasi ini. Jari-jari Lucy mulai menari di atas keyboard dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Suaranya berubah menjadi sangat dingin dan profesional. Dia menggunakan taktik brute force. Amatir. Selama 10 menit, ruangan itu dipenuhi suara ketikan yang ritmis. Lucy tidak hanya bertahan. Ia melakukan counter hack. Ia membangun sebuah lorong cermin digital yang membuat si hacker musuh menyerang bayangannya sendiri. Sementara Lucy secara diam-diam menanamkan virus pelacak ke perangkat lawan. Dapat, Lucy menekan tombol enter dengan keras. Aku baru saja menggoreng cepunya. Laptop si peretas itu baru saja meledak di sana. Dan sekarang aku punya akses penuh ke kamera webcamnya. Layar menunjukkan sosok pria pucat di sebuah ruangan gelap yang tampak panik. Di belakang pria itu, terlihat tumpukan berkas dengan logo SMA Garuda. Itu lokasinya. Arkan mengenali latar belakang tersebut. Lucy, kamu luar biasa. Sekarang, kunci semua akses keluar masuk gedung itu secara digital.
Jangan biarkan satu pun data keluar. Sudah kulakukan, Mayor. Semua lift terkunci. Dan sistem keamanan mereka sekarang di bawah kendaliku. Sahut Lucy sambil menyeka keringat di dahinya. Sekarang tinggal tugas lapangan. Kamu siap? Arkan memakai rompi anti pelurunya dan memeriksa magasin senjatanya. Ia menoleh ke arah Lucy, memberikan tatapan yang kali ini benar-benar penuh rasa hormat. Jaga gerbang belakang secara digital, Letnan. Aku akan masuk dan menjemput target utama kita, ujar Arkan. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di pintu. Oh, soal omonganku semalam di taman. Aku serius, loh. Kamu jauh lebih menarik saat sedang marah-marah seperti ini. Lucy mengambil sebuah stapler dan melemparkannya ke arah Arkan. Pergi sekarang, Mayor. Arkan tertawa pelan dan menghilang di balik pintu. Memulai operasi penggerebekan yang akan mengakhiri semua kekacauan ini. Gedung pusat sindikat itu tampak sunyi dari luar. Namun di dalamnya adalah labirin maut. Arkan bergerak seperti hantu melalui lorong-lorong gelap, mengenakan earpiece yang menghubungkannya langsung dengan pusat saraf operasi, otak Lucy. Dua penjaga di belokan depan. Mayor, ambil jalur kiri. Aku akan mematikan sensor panas di sana dalam 3, 2, 1. Sekarang, suara Lucy menggema di telinga Arkan. Arkan melesat, melumpuhkan penjaga dengan gerakan sunyi dan efisien. Namun, saat mencapai lantai 40, situasi berubah menjadi kacau. Lucy, mereka memutus jalur komunikasi nirkabel. Aku terkunci di ruang server. Teriak Arkan sebelum suaranya hilang ditelan suara statis. Lucy yang berada di markas darurat langsung berdiri. Rosie, Neni, siapkan mobil. Mayor terjebak. Penyerbuan lapangan. Lucy tidak lagi memakai seragam SMA. Ia mengenakan jaket taktis hitam dengan peralatan peretas portabel di pinggangnya. Begitu tiba di gedung, ia tidak masuk lewat pintu depan. Ia meretas sistem gondola pembersih kaca dan naik langsung ke lantai 40. Brak, Lucy memecahkan kaca jendela ruang server tepat saat dua orang bersenjata hendak mendobrak pintu tempat Arkan berlindung. Dengan gerakan atletis, Lucy melemparkan granat kejut flashbang, yang membuat musuh buta seketika. Letnan, Arkan terbelalak melihat gadis mungil itu berdiri di tengah pecahan kaca dengan tablet di tangan. Jangan banyak tanya, Mayor. Ambil posisi. Lucy segera menyambungkan kabel fisiknya ke mainframe server. Aku butuh perlindungan. Mereka mencoba menghapus datanya. Sambil Arkan terlibat baku hantam dan tembak-menembak sengit untuk menahan gelombang musuh. Jari Lucy menari di atas layar. Di tengah proses itu, kamera pengawas menangkap sesosok pria yang mencoba kabur melalui lift pribadi. Mayor, lihat itu. Lucy menunjuk layar. Itu Pak Danu, guru olahraga. Sudah kuduga. Geram Arkan. Lucy berhasil mengunci pintu lift pribadi tersebut dari jarak jauh, membuat Pak Danu terjebak di dalam lift yang tergantung di ketinggian lantai 20. Dengan satu tekanan tombol terakhir, Lucy berhasil menyedot seluruh data transaksi dan daftar nama anggota sindikat. Pengungkapan dan keadilan. Malam itu juga, Lucy dan Arkan membawa hard drive berisi bukti-bukti tak terbantahkan ke markas besar kepolisian. Di sana, data tersebut membuka tabir gelap. Pak Danu ternyata hanyalah kaki tangan. Sementara otak utamanya adalah sang ketua yayasan sekolah yang selama ini terlihat sangat dermawan. Keesokan paginya, suasana SMA Garuda gempar. Mobil-mobil polisi mengepung sekolah. Pak Danu dan sang ketua yayasan digiring keluar dengan tangan terborgol di depan seluruh murid. Neni berdiri di samping Lucy, menatap penangkapan itu dengan mulut terbuka. Jadi, Pak Danu itu penjahatnya, padahal ototnya bagus. Sayang sekali. Rosie yang berdiri di sebelah mereka hanya mendengus. Otot tanpa otak itu cuma hiasan, Nen. Di tengah kerumunan, Pak Arkan berjalan mendekati Lucy. Ia mengenakan seragam guru seperti biasa, tapi sorot matanya kini penuh kebanggaan. Misi selesai. Letnan Lucy, bisik Arkan. Data sudah diamankan. Sindikat sudah runtuh. Lucy tersenyum tipis, menatap lencana perak Mayor Arkan yang akhirnya ia kembalikan secara diam-diam. Ya, misi selesai. Sekarang aku bisa berhenti jadi anak SMA imut yang harus ngerjain tugas matematika. Jangan senang dulu, goda Arkan sambil melirik arlojinya. 5 menit lagi pelajaran sejarah dimulai.
Dan aku masih wali kelasmu sampai surat penarikan tugasmu terbit. Jadi, masuk ke kelas sekarang. Atau ku berikan detensi lagi. Lucy melotot, siap memprotes. Namun Arkan hanya tertawa dan berjalan mendahuluinya. Di belakang mereka, James berlari membawa sekotak martabak manis. Lucy, tunggu. Gue beliin martabak buat merayakan keberhasilan lo. Lucy menghela napas panjang. Sepertinya, meski misi sudah usai, kehidupan SMA-nya belum akan benar-benar tenang. Beberapa minggu telah berlalu. Aroma kapur tulis dan lorong sekolah yang pengap telah digantikan oleh aroma kopi Arabica dan dengungan ribuan server di markas besar divisi IT militer. Lucy duduk di kursi kebesarannya, mengenakan seragam dinas letnan yang tampak gagah meski ukurannya tetap yang paling kecil di kantor. Di depannya, 3 monitor besar menampilkan barisan kode enkripsi yang harus ia bedah sebelum jam makan siang. Ah, akhirnya, ketenangan yang sesungguhnya, gumam Lucy sambil mereguk kopinya. Tidak ada James yang mengejar-ngejar dengan martabak, dan tidak ada Pak Arkan yang memberinya detensi. Di meja seberang, Neni, yang untungnya ikut ditarik kembali ke pusat, sedang asyik mengikir kuku sambil sesekali melirik foto James di ponselnya. Letnan, aku kangen suasana sekolah deh. Kangen dihukum lari sama Pak Arkan. Diam, Neni, kerjakan laporanmu atau aku potong jatah internetmu. Ancam Lucy tanpa menoleh. Tiba-tiba, pintu ruang kerja mereka terbuka dengan sentakan tegas. Mayor Baskoro, atasan langsung Lucy, masuk dengan wajah berseri-seri. Di belakangnya, berdiri sesosok pria tinggi dengan seragam perwira menengah yang sangat rapi. Bahunya lebar, dan tanda pangkat mayor di pundaknya berkilat terkena lampu ruangan. Selamat siang, semuanya, seru Mayor Baskoro. Saya punya pengumuman penting. Divisi IT kita akan kedatangan kepala subdirektorat baru yang akan membawahi tim kalian secara langsung. Beliau pindahan dari intelijen pusat dan merupakan salah satu agen terbaik yang kita punya. Lucy perlahan mengangkat wajahnya dari monitor. Begitu matanya menangkap sosok pria di belakang Mayor Baskoro, ia nyaris menyemburkan kopi di mulutnya. Perkenalkan, Mayor Baskoro melanjutkan, Mayor Arkananta Wiratama. Mulai hari ini, dia adalah atasan langsungmu, Lucy. Arkan melangkah maju. Ia melepaskan kacamata hitamnya, menatap Lucy dengan senyum tipis yang sangat familiar. Senyum yang selalu berhasil membuat Lucy naik darah. Lapor. Mayor Arkananta siap bertugas. Ucap Arkan dengan nada bariton yang mantap. Matanya berkilat jahil saat menatap Lucy. Senang bertemu kembali denganmu, Letnan Lucy. Sepertinya kopi di sini jauh lebih enak daripada kopi di ruang guru. Ya. Apaaaaaa. Dua teriakan membahana di ruangan itu dengan nada yang sangat berbeda. Neni melompat dari kursinya dengan mata berbinar-binar. Hampir saja melakukan salto kegirangan. PARKAANN. Mayor Arkan. Ya ampun. Mimpi apa aku semalam? Selamat datang, Pak. Mau kopi? Mau dipijetin? Mau data apa saja aku kasih. Sementara itu, Lucy langsung menjatuhkan kepalanya ke atas meja dengan bunyi gedubrak yang cukup keras. Ia mendengus kasar. Tangannya mencengkeram pinggiran meja hingga memutih. Tuhan, baru saja aku merasa tenang. Gerutu Lucy ke arah meja kayu. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arkan dengan tatapan maut. Mayor, dari seluruh divisi di militer ini, kenapa harus divisi saya? Arkan hanya mengangkat bahu dengan santai sambil berjalan mendekati meja Lucy. Ia membungkuk sedikit, berbisik hanya agar Lucy yang mendengar. Karena saya dengar di sini ada letnan jenius yang butuh diawasi kedisiplinannya. Lagi pula, Arkan mengedipkan sebelah matanya. Saya belum selesai menagih janji kencan di taman itu, Letnan. Lucy mendengus sekeras mungkin, memutar kursinya membelakangi Arkan. Jangan harap, masuk ke ruanganmu sekarang. Mayor, banyak laporan yang harus Bapak tanda tangani. Arkan tertawa renyah. Suara yang kini akan mengisi hari-hari Lucy ke depannya. Meski Lucy terlihat kesal, ada sedikit lengkungan senyum yang ia sembunyikan di sudut bibirnya. Misi mereka mungkin sudah selesai, tapi petualangan baru di antara seorang letnan yang keras kepala dan mayor yang tak mau kalah baru saja dimulai. Epilog, kode di balik cangkir kopi.
3 bulan sejak penggabungan divisi, suasana kantor pusat IT militer tidak pernah lagi terasa membosankan. Ruangan itu kini terbagi menjadi dua kutub, sisi Lucy yang penuh dengan suara ketikan keyboard yang agresif, dan sisi Arkan yang selalu tenang namun penuh wibawa. Sore itu, Neni baru saja kembali dari kantin dengan membawa kabar paling panas minggu ini. Letnan, Mayor Arkan baru saja membelikan martabak manis untuk seluruh divisi intelijen. Tapi, Neni menggantung kalimatnya, membuat Lucy yang sedang fokus pada enkripsi data terpaksa menoleh. Tapi apa? Tanya Lucy malas. Tapi khusus untuk meja Letnan. Ada kotak kecil tambahan yang katanya isinya obat penenang. Neni menyeringai, meletakkan kotak itu di meja Lucy. Lucy membuka kotak tersebut. Isinya bukan obat, melainkan sebuah flash disk berbentuk karakter kartun kelinci yang imut dan selembar nota kecil dengan tulisan tangan yang rapi. Ada celah keamanan di server pribadiku yang tidak bisa kututup sendiri. Hanya Letnan Jenius yang bisa melakukannya. Temui aku di kafe seberang kantor jam 7 malam ini. Bawa laptopmu. Dan jangan terlambat, Mayor Arkan. Lucy mendengus. Celah keamanan. Dia itu mayor intelijen. Mana mungkin server pribadinya bobol oleh orang lain. Curiga sekaligus penasaran. Lucy mencolokkan flash disk tersebut ke perangkatnya yang sudah diproteksi ketat. Alih-alih menemukan virus atau kerusakan sistem, layar monitor Lucy justru menampilkan sebuah program sederhana yang terus berputar. Sebuah algoritma berbentuk hati yang tersusun dari ribuan baris kode biner. Di tengahnya, muncul sebuah pesan yang terenkripsi dengan tingkat kesulitan tinggi. Lucy tersenyum tipis. Arkan sedang menantangnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lucy berhasil memecahkan kodenya. Pesan itu berbunyi, "Sistemku memang aman dari peretas, tapi tidak aman dari kamu. Jadi, apakah ini termasuk dalam kategori drama romansa atau kerjasama taktis?" Lucy tertawa kecil, tawa tulus yang jarang ia perlihatkan di kantor. Ia segera membalas pesan itu melalui jaringan internal kantor yang langsung muncul di layar monitor Arkan di ruangan sebelah. Ini adalah intervensi militer terhadap jantung atasan. Dan ya, aku bawa laptop, tapi kamu yang bayar kopinya. Di ruangannya, Arkan melihat balasan itu dan bersandar di kursinya dengan puas. Ia menatap ke arah kaca transparan yang memisahkan ruangannya dengan ruang staf, di mana Lucy sedang sibuk merapikan tasnya sambil berusaha menyembunyikan senyum di wajah imutnya. Sementara itu, di sudut ruangan, Rosie yang sedang memeriksa alat pemadam api hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan dua perwira itu. Dunia intelijen makin aneh, yang satu pakai kode biner, yang satu pakai kode jabatan. Padahal tinggal bilang, sayang, saja susah sekali. Neni menyahut sambil mengunyah martabak. Nggak apa-apa, Kak Rosie. Yang penting kalau mereka jadian, jatah internet kita pasti dinaikkan. Matahari terbenam di ufuk gedung-gedung tinggi Jakarta. Bagi Letnan Lucy dan Mayor Arkan, perang siber mungkin sudah mereda. Tetapi misi untuk menaklukkan hati satu sama lain sepertinya baru saja mencapai level paling sulit. Dan bagi Lucy, level sulit adalah tantangan yang paling ia sukai. Selesai.